Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri SMPTQ Al-Mishkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebesar-besarnya atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Dan juga kita senantiasa bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berharap Allah Azza wa Jalla akan membalasi salawat kita dengan yang lebih baik, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Orang yang berselawat untuk saya satu kali, maka Allah akan membalasinya 10 kalinya. Bapak, Ibu, wali santri SMPTQ Al-Mishkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita di hari ini yaitu kajian bulanan dan kunjungan wali santri SMPTQ Al-Mishkah. Salah satu tujuan diadakannya kegiatan ini adalah diantaranya agar Bapak Ibu sekalian mungkin bisa sedikit terobati kerinduannya, terutama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali melepas putra-putrinya sekolah di pesantren, antara tega dan tidak tega. Maka semoga kegiatan ini nantinya bisa sedikit mengobati rasa rindu Bapak Ibu sekalian. Sekaligus juga kami berharap momentum ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk anak-anak kita yang saat ini sedang berjuang menuntut ilmu di Ma'had Al-Mishkah ini. Karena motivasi Bapak Ibu sekalian itu sangat-sangat dibutuhkan agar mereka bisa lebih bersabar, lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu. Di samping itu kita ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang semoga ilmu yang akan kita bagikan bersama ini bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita nantinya, karena kita sama-sama memiliki tujuan yang sangat agung, sangat mulia, yaitu memiliki generasi penerus yang saleh dan salihah. Dan ini merupakan tujuan atau cita-cita yang begitu berat, yang sangat berat kecuali kalau kita bisa bekerja sama dan mendapatkan dukungan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya minta izin pada Bapak Ibu sekalian untuk sedikit bersabar sebelum bertemu dengan anak-anaknya, untuk duduk di majelis ini. Semoga duduknya kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan pada diri saya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Karena saya juga termasuk dari wali santri juga karena anak saya juga sekolah di SMPTQ Al-Mishkah kelas 7. Dan begitu juga di sisi yang lain, saya dalam kesempatan kali ini mendapatkan amanah untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian sedikit ilmu, semoga ini bisa menjadi
bekal bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengingat dan terus mengingat akan hal ini, yaitu bahwasanya anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus amanah yang dititipkan olehnya kepada kita semua. Ya, anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus amanah yang Allah titipkan bagi kita semua. Bahkan boleh jadi anak adalah harta yang paling mahal, harta yang termahal yang kita miliki. Ya, buktinya ada orang-orang yang mereka rela untuk berlelah-lelah, ya, membanting tulang, bahkan rela untuk bekerja yang kadang-kadang taruhannya nyawa demi anak-anaknya. Ya, nyawa jadi tidak terlalu berharga untuk anak-anaknya. Seorang tua dia rela mengorbankan dirinya demi anak-anaknya. Ya, bahkan dia akan menebus anak-anaknya demi dirinya, atau demi anaknya dia tebus dengan dirinya sendiri. Siap menebus anak-anak tersebut. Yang penting mereka berhasil. Ya, meskipun taruhannya nyawa kita. Itu menunjukkan bahwasanya anak merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, dan nikmat tersebut harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Harta, anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta, anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Dan yang paling baik adalah wal baqiyatus salihat, amalan-amalan yang baik. Anak-anak yang saleh itu khairun 'inda rabbika, jauh lebih baik di sisi Rabbmu, wa khairun amala, dan harapan yang terbaik, cita-cita yang paling baik, yakni memiliki amal saleh dan anak yang saleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa harta yang terbaik, ya, dari harta yang telah Allah berikan pada kita, al-mal, al-banun, ya, harta benda, anak-anak, ya, ini merupakan perhiasan dunia, tapi yang terbaik dari mereka adalah anak-anak yang mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Khairun 'inda rabbika, itu jauh lebih baik ya di sisi Rabbmu, wa khairun amala, dan cita-cita yang terbaik, harapan yang terbaik. Yani ketika seorang, yani orang tua dia dikarunia anak, kemudian dia memiliki cita-cita menginginkan agar anak ini betul-betul menjadi anak yang saleh dan salihat, maka itulah cita-cita terbaik yang dimiliki oleh seorang yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang anak atau putra dan putri. Dia berharap agar putra-putrinya bisa menjadi ladang amalnya yang akan ia petik hasilnya di akhirat. Seorang tua yang faham tentang masalah ini, dia tidak ingin menyia-nyiakan harta yang paling mahal yang Allah karuniakan pada kita. Dia nggak ingin, ya, dia akan maksimalkan, ya, memanfaatkan harta yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita, yaitu diantaranya anak ini. Dia berusaha bagaimana agar anak ini bisa menjadi ladang amal baginya dan bisa menambahkan hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Cita orang-orang yang beriman itu bukan mencari dari anaknya itu harta dunia. Nak, kerja nak yang hebat nak, biar uangnya banyak, biar bapak juga menikmatinya. Tidak seperti itu. Ya, cita-cita orang tua yang paham dengan masalah ini adalah bagaimana agar anak ini nantinya bisa memberikan pahala baginya di yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya harta dunia itu kita akan tinggalkan, ya, dan yang akan kita bawa mati adalah amal saleh, ya, dan salah satu dari amal saleh kita adalah memiliki anak yang saleh. Naam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda,
idza matal insanu inqata'a 'amaluhu. Apabila orang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya. Tidak punya kesempatan lagi untuk mendapatkan tambahan pahala. Ya, karena salatnya sudah terputus, sedekahnya sudah terputus, puasanya sudah terputus, ya, hajinya sudah terputus, umrohnya sudah terputus. Semua amal ibadah yang selama ini dia lakukan terputus. Dia tidak lagi bisa mendapatkan pahala dari amalnya karena sudah terputus. Tapi masih ada beberapa jalan yang dengannya dia bisa terus mendapatkan pahala meskipun dia sudah tidak bisa beramal lagi. Ya, illa min thalathin, kata Nabi, kecuali dari 3 hal. Sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yad'ulah. Ya, anak yang saleh yang mendoakan baginya. Anak saleh yang mendoakan baginya. Ya. Ini orang yang dikarunia anak, yang mereka faham akan nikmat anak ini. Bapak Ibu sekalian rahimani Allah wa yakum, jika kita tidak betul-betul memperhatikan masalah ini, wal'iyadzubillah, kita akan termasuk jadi orang-orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah yang luar biasa ini. Saya baca di Garut itu ada sekitar 78.000 anak yang terlantar, ya, yang tidak memiliki pendidikan. Naam, dan orang tuanya juga tidak peduli. 40% lebih, ya, itu anak putus sekolah di daerah Garut saja. Ya, yang dapat ijazah dari sekolah SD itu sekitar 40%, dari MI 38%, ya. Naam, sisanya nggak bisa sekolah lagi. Dari SMP 40%, sisanya nggak bisa sekolah lagi yang dapat ijazahnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang wajib kita syukuri, yang tidak boleh kita abaikan. Nah, karena yang namanya nikmat yang Allah karuniakan itu harus disyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada pada dirimu, maka itu semua dari Allah. Ya, apapun yang nikmat yang ada pada diri kita, itu semua dari Allah. Sebutkan nikmat apa yang tidak datang dari Allah. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua datang dari Allah. Adapun usaha kita itu hanyalah sekedar usaha saja, yang kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Ya, orang berdagang kadang untung, kadang rugi. Orang kerja, petani, kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Orang bekerja, ya, kadang berhasil, juga kadang nggak berhasil. Itu hanyalah sarana saja untuk mengambil rezeki tadi. Tapi hakikatnya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pasangan keluarga suami istri yang dia sudah lama, ya, menikah tapi tidak dikarunia anak. Naam, padahal dari sisi dunia dia punya. Misalnya, usaha sudah maksimal tapi nggak dapat. Karena nikmat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang kita lakukan hanya sekedar usaha saja. Ada orang yang usahanya maksimal nggak dapat, ada orang yang usahanya biasa tapi mengalir terus nikmatnya. Maka wajib kita imani, wajib kita sadari bahwasanya nikmat ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat anak. Itu Allah yang semata-mata ingin memberikan kepada kita. Ya, Allah yang semata-mata ingin memberikan kepada kita. Maka wajib kita pahami masalah ini, bahwa anak ini adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menuntut agar kita bersyukur atas nikmat ini. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dalam surat An-Nahl. Dan syukurilah nikmat Allah jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya saja. Jika kalian betul-betul mengaku sebagai orang yang beriman, maka Anda wajib mensyukuri nikmat Allah ini. Tidak boleh tidak, wajib disyukuri. Ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl pula ayat yang ke-40, "Wa man syakara
fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang dia mensyukuri nikmat Allah, fa innama yashkuru li nafsihi, sebenarnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Orang yang bersyukur kepada Allah hakikatnya dialah orang yang sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah tambahkan nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Sementara orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, sebenarnya dia orang yang sedang mencelakakan diri sendiri. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, tinggal Anda milih. Ya, kita cuma punya dua, ya, imma syukur atau kufur, itu saja. Hidup di dunia ini, ya, dengan nikmat-nikmat Allah ini imma kufur wa imma syukur. Tidak ada yang ketiga. Kalau Anda tidak bersyukur nikmat Allah, maka berarti Anda mengkufurinya. Ya. Kalau Anda mensyukuri nikmat Allah, berarti Anda terbebas dari kufur nikmat. Dan anak ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan benar, mensyukuri dengan apa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita, bagaimana cara mensyukuri nikmat, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat anak. Nah, anak di samping dia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, maka dia juga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Allah saat ini percaya kepada kita, ya, untuk dititipi amanah. Ya, banyak orang yang minta amanah kepada Allah berupa anak tapi nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, padahal apa kekurangannya? Harta punya, ya, fisik sehat. Ya. Naam, pendidikan juga punya. Tapi ketika dia minta amanah amanah dari Allah berupa anak, sama Allah nggak dikasih. Ya, tapi kita yang mungkin dari sisi, yakni bukanlah orang yang sempurna. Naam, dari sisi dunia kita biasa-biasa saja. Dari sisi fisik kita juga biasa saja. Ya, tapi ternyata Allah lebih milih kita, ya, untuk diberikan amanah daripada yang lainnya. Maka setelah kita diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jalla, wajib bagi kita semua untuk menunaikan amanah ini. Allah titipkan anak, ya, dan Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian untuk menunaikan amanah ini kepada pemiliknya, kepada ahlinya. Anak ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dia titipkan kepada kita semua. Dan ketika Allah menitipkan anak ini, dia dalam keadaan Islam. Dan dia harus dikembalikan kepada Allah dalam keadaan Islam pula. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Dan yang dimaksud dengan fitrah adalah Islam. Ya, Allah berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifan." Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus. Fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha. Dia adalah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. yakni semua manusia lahir dalam keadaan Islam. Ya, ketika kita berada dalam janin ibu kita, ketika kita masih di dalam perut ibu kita sebagai janin, ya, setelah ditiupkan ruh, Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Kita semua mengatakan benar, kami bersaksi akan hal itu. Maka ketika dia lahir dalam keadaan Islam. Dia titipkan kepada kita dalam keadaan Islam. Dan Allah menuntut agar, ya, ketika anak ini pulang kepada Allah, dia harus pulang dalam keadaan Islam. Jika ternyata anak ini pulang kepada Allah dalam keadaan kafir wal'iyadzubillah, atau dalam keadaan asin, orang yang bermaksiat, maka kita akan mempertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Ada orang tua yang dia hampir masuk surga, kemudian ditahan karena anaknya menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua saya dahulu nggak pernah ngajari saya tentang salat, nggak pernah ngajari saya tentang agama Islam.
sehingga saya nggak tahu apa kewajiban yang Allah wajibkan atas saya. Ya, akhirnya orang tua nggak jadi masuk surga gara-gara dahulu dia mengabaikan anaknya di dunia. Setiap anak lahir dalam keadaan Islam. Kemudian Bapak Ibu perhatikan kalimat setelahnya. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini nanti jadi orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi. Yahudi, Nasrani ahlu kitab, Majusi orang kafir, ya, karena mereka tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap anak ini. Dan lingkungan yang paling berpengaruh bagi anak adalah orang tua sebelum lingkungan yang lainnya. Nanti ketika dia sudah tumbuh dewasa, ya, maka lingkungan yang lainnya akan berpengaruh adalah teman-temannya. Makanya Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung dengan agama temannya. Temannya baik, dia baik. Temannya buruk, dia juga ikut buruk. Ya. Naam. Tapi yang paling pertama yang sangat berpengaruh, memberikan pengaruh besar kepada anak ini adalah orang tua. Ketika orang tua tidak memahami agama dengan baik, ya, dan anak ini dibiarkan seperti dirinya, maka anak ini juga akan tumbuh dalam keadaan tidak memiliki agama yang baik. Dan yang akan menyesal sebelum anak ini adalah orang tuanya. Tapi kalau anaknya, orang tuanya mau bekerja keras, ya, untuk mendidik anak-anaknya ini supaya dia tetap berada di atas agama Allah, fitrah Allah, maka orang tuanya yang pertama kali akan mengambil manfaatnya, karena dia akan mendapatkan syafaat dari anaknya. Dia mendapatkan pahala yang mengalir dari anaknya, ya, meskipun dia sudah meninggal dunia. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian rahimani Allah wa yakum, Allah titipkan amanah kepada kita berupa anak. Dan ketika Allah menitipkan anak ini kepada kita, dia dalam keadaan muslim, dan Allah meminta agar anak ini ketika dia kembali kepadanya harus dalam keadaan muslim pula. Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian semua adalah ra'in, seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya dari apa yang dia pimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Imam, presiden, dia pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya terhadap rakyatnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki, dia pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan ditanya, ya, tentang kepemimpinannya. Bapak, antum yang pertama akan ditanya tentang anak-anak antum. Ibu juga, wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha mas'ulatun an ra'iyatiha. Ibu juga sama, akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Ketika ayah sedang keluar bekerja, maka dia titipkan anaknya di rumah. Apakah anaknya ini akan diurus oleh ibunya dengan baik, atau justru disia-siakan? Ibunya sibuk nonton sinetron, anaknya dikasih HP biar main sendiri, ya, akhirnya anak ini tumbuh dalam keadaan tidak kenal dengan agamanya dengan baik. Wal'iyadzubillah. Bapak Ibu sekalian rahimani Allah wa yakum, ketahuilah bahwasanya semakin hari, ya, tidak menjadi semakin lebih baik. Semakin hari akan semakin lebih buruk keadaannya. Naam, ma min yawmin illa wa ma ba'dahu syarrun mimma qabla, atau kama qala Nabi. Tidak ada satu hari pun kecuali yang setelahnya jauh lebih buruk keadaannya daripada yang sebelumnya. Yani secara umum, ya, karena semakin hari semakin berkurang ahlu ilm. Ahlu ilmunya, ulamanya semakin hari semakin hilang. Dan Allah Azza wa Jalla setiap harinya, semakin hari akan semakin sedikit demi sedikit mengambil ilmunya, sampai pada akhirnya tidak tersisa ilmu di atas muka bumi ini.
Ya, inna Allah la yantazi'u ilman intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mencabut ilmu dari dunia ini dengan serta-merta sekonyong-konyong. Tapi Allah itu mencabut ilmu itu sedikit demi sedikit dengan diwafatkan para ulamanya. Meskipun demikian, walaupun semakin hari semakin buruk keadaannya, tapi bukan berarti di sana tidak ada orang baik. Akan tetap ada orang baik di setiap zamannya, setiap waktunya. Ya, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada dari umatku sekelompok manusia yang akan tetap berada di atas kebenaran. Ya, meskipun secara umum semakin hari semakin berat ya tantangannya, semakin hari semakin buruk keadaannya, akan tetapi masih tetap akan ada dari umat-umat Nabi Muhammad yang tetap berada di atas kebenaran. Ya, dan itu yang kita usahakan agar ya dari orang-orang terbaik itu ada di antara mereka diri kita dan juga anak-anak kita. Ya, di saat banyak orang yang rusak, maka kita masih tetap bisa melindungi diri kita dan juga anak-anak kita. Itu yang menjadi kewajiban yang paling utama atas diri kita semua. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Mau nggak mau akan seperti itu keadaannya. Dan tidaklah terjadi kiamat ya kecuali kalau nama Allah sudah tidak disebutkan di atas muka bumi ini. Itu artinya semakin hari semakin sedikit orang yang mengenal Allah. Semakin hari semakin sedikit orang yang beribadah kepada Allah, sampai pada akhirnya tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah di muka bumi ini. Atas mereka lah akan terjadi kiamat. Wal'iyadzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan amanah ini adalah bukti bahwa kita memiliki iman. Ya, orang yang masih peduli untuk menjaga amanah ini berupa anak, agar mereka tetap menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang saleh, maka tidak bisa melakukannya kecuali orang yang ada iman dalam hatinya. Sehingga kalau ada orang tua yang masih peduli tentang pendidikan agama bagi anaknya, itu pertanda masih ada iman pada diri orang tersebut. Dan bersyukurlah kalau kita masih peduli dengan masalah ini. Karena kalau sudah tidak peduli, iman sudah hilang dari hati, dia nggak peduli mau anaknya tahu tentang Allah atau nggak tahu tentang Allah, nggak urusan. Mau anaknya bisa ngaji atau nggak bisa ngaji, dia nggak urusan. Yang penting anaknya bisa kerja, bisa cari duit yang banyak. Itu yang penting baginya. Anaknya bisa ngaji atau nggak bisa ngaji, itu bukan urusan. Anaknya nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu arti Al-Quran, bukan urusan. Itu pertanda iman yang ada dalam hatinya. Kalau tidak hilang, itu sudah sangat mengkhawatirkan. Karena dia sudah tidak perlu lagi dengan amanah. Karena amanah hanya akan dipikul oleh orang-orang yang masih memiliki iman. Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada lagi iman bagi orang yang sudah tidak lagi memiliki amanah, tidak lagi menunaikan amanah. Wala dina liman la ahdalah. Ya, tidak ada agama bagi orang yang sudah tidak lagi memegang janjinya. Sudah nggak mau memegang janjinya. Padahal kita dulu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita akan tetap bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwasanya Allah saja yang berhak diibadahi. Tapi dia sudah nggak peduli lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahimani Allah wa yakum, bersyukurlah ketika kita masih peduli pendidikan anak kita itu pada pendidikan agama. Karena itu yang paling mereka butuhkan. Kalau masalah dunia mereka, Allah yang akan menjaminnya, dan Allah pasti akan tunjukkan jalannya bagi hamba-hamba yang beriman. Gak mungkin orang beriman gak dikasih tahu jalannya untuk mengambil rezeki di dunia. Bahkan justru dia orang yang paling tahu bagaimana cara mengambil rezeki yang halal. Ya, pasti Allah akan Azza wa Jalla itu akan tunjukkan padanya. Ya, akan tunjukkan padanya jalan-jalan kebaikan baginya. Ya, baik itu untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhiratnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua. Ya, karena anak ini amanah dari Allah, jangan sampai kita ini merusak amanah tersebut. Salah satu hal yang bisa merusak amanah ini adalah mendoakan keburukan bagi anak. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW sabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala awladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'ata nailin fiha 'ata'un fayastajiba lakum." Jangan pernah kalian mengumpat pada diri kalian sendiri. Memang dasar saya, orang bodoh begini, udah gak bisa apa-apa. Lah, jangan pernah mengumpat pada diri sendiri, mendoakan keburukan bagi diri sendiri. Sesulit apapun keadaan kita, jangan pernah mengumpat pada diri sendiri. Jangan mendoakan keburukan pada diri sendiri. Tapi tetap husnudzon pada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Ketika kita sedang mendapat kesulitan. Jangan pernah menuduh bahwa diri kita ini lemah. Jangan pernah menuduh bahwa diri kita memang nggak layak untuk jadi orang yang baik, nggak layak untuk jadi orang yang bahagia. Lah, jangan pernah mendoakan keburukan bagi diri kita sendiri. Wala tad'u ala awladikum. Jangan pernah mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian, karena mereka adalah amanah. Jangan mendoakan keburukan. Kalau anak ini susah, anak ini jangan didoakan keburukan. Tapi doakan kebaikan. Anak ini nyebelin misalnya, bikin orang tuanya marah-marah terus. Jangan pernah mendoakan keburukan pada mereka. Tapi doakan kebaikan. Dan ini tidak bisa kecuali bagi orang-orang yang beriman. Susah menghadapi anak lagi, rewel anaknya susah. Pinginnya ini lisannya ngomongnya yang buruk-buruk. Pinginnya mengumpat, padahal kalau mengumpat itu kerusakan bagi anaknya. Kerusakan bagi anaknya. Ada seorang laki-laki datang pada Abdullah bin Mubarak. Dia mengadukan tentang anaknya yang durhaka. Susah anaknya. Membangkang anaknya kepada orang tuanya. Maka Abdullah mengatakan, "Hal tad'u alaih?" Apakah engkau mendoakan keburukan untuknya? Dia mengatakan, "Tentu." Karena sudah enggak tahan saya dengan anak saya ini. Sehingga terlepas dari lisannya doa buruk untuk anaknya. Maka Abdullah mengatakan, "Laqad afsadtahu." Kamu yang menjadikan mereka itu rusak. Gara-gara doamu mereka jadi rusak. Coba kalau diganti dengan doa yang lebih baik. Kemudian doamu itu mencocoki waktu di mana Allah mengabulkan doa, pasti akan lebih baik daripada mendoakan. Apakah kalau didoakan keburukan kemudian anak ini menjadi baik? Kan boleh jadi malah sebaliknya. Jadi jangan pernah mendoakan keburukan untuk anak-anak. Wala tad'u ala khadamikum. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan mendoakan keburukan bagi kendaraan kalian. Jangan sampai la tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'adat. Jangan sampai doamu itu mencocoki waktu di mana Allah tidak menolak satu doa pun di waktu tersebut. Kemudian pada akhirnya Allah kabulkan doamu tadi meskipun doa buruk. Kalau sudah didoakan dengan keburukan dan ternyata dikabulkan oleh Allah, Anda sendiri yang rugi. Kenapa? Karena Anda tidak bersyukur. Karena Anda tidak bersyukur kepada Allah dengan mendoakan keburukan bagi anak Anda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama anak bagian dari menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Kemudian orang-orang yang beriman, maka mereka saling berwasiat dalam kesabaran dengan kesabaran dan saling berwasiat dalam kasih sayang. Saling berwasiat dalam kasih sayang
termaksud di antaranya adalah menjaga anak-anak, menjaga agama anak-anak kita. Ya, menjaga agama anak-anak kita dan mengingatkan agar mereka bersabar. Ya. Naam, karena sangat berat ya. Sangat berat, nuntut ilmu berat, Bapak Ibu sekalian. Nanti coba tanya anak-anak Bapak Ibu sekalian, pasti akan mengatakan berat. Nuntut ilmu berat. Naam, berat ya. Kami yang merasakan, ya mungkin Bapak Ibu juga ada yang merasakan, belajar di pesantren, ya ngafalin mutun, ngafalin Quran, ngafalin hadis, ngafalin bahasa Arab, itu luar biasa beratnya. Maka kalau kita tidak bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa bersabar, tambah berat. Makanya kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini diharapkan untuk bisa memberikan motivasi agar mereka nanti bisa bersabar. Jangan ngompor-ngompor, ya udahlah pindah aja lah. Ya. Kalau ngompor-ngompor pindah malah repot nanti. Ya. Karena yang namanya hidup pasti berat. Dimanapun akan mendapatkan berat. Ya, tantangannya besar. Di sini sama, pindah ke tempat lain juga sama. Ya. Nah. Nabi SAW bersabda, "Ma nahala walidun waladahu khairan min adabin hasanin." Tidak ada pemberian orang tua bagi anaknya yang jauh lebih baik daripada adab yang baik. Ya, tidak ada pemberian orang tua bagi anaknya yang jauh lebih baik daripada adab yang baik. Karena adab yang baik, ya ketika orang tua ini mengajarkan adab yang baik kepada anak-anaknya, ya, maka ini akan menjadi ghanimah baginya saat dia dewasa. Karena orang yang punya adab yang baik pasti dicintai oleh manusia, diridai, orang jadi ridha. Dia punya akhlak yang baik, tutur katanya baik, ya ibadahnya bagus, ya sopan santunnya tinggi. Orang yang nggak ada benci, nggak ada yang benci sama orang yang punya adab yang baik, kecuali orang-orang yang mungkin di hatinya ada penyakit, ya. Di hatinya ada penyakit. Kalau orang hatinya ada penyakit, meskipun orang itu udah baik luar biasa, tetap aja akan dimusuhi. Rasulullah SAW buktinya. Siapa yang lebih baik daripada Rasulullah akhlaknya? Gak ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat luhur, akhlak yang sangat agung. Itu Rasulullah. Bahkan ini diakui sama orang-orang kafir. Ya. Mereka tidak pernah mendapatkan Rasulullah itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Tapi apakah orang-orang kafir tadi kemudian jadi senang dengan Rasulullah? Orang munafik jadi senang dengan Rasulullah? Tidak, tetap saja. Ya, mereka cari-cari alasan untuk membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalau ini udah nggak usah diharapkan. Orang kafir, orang munafik nggak usah diharapkan. Tapi orang-orang yang masih punya iman, gak mungkin dia benci pada orang yang punya akhlak yang baik. Ya, naam. Orang-orang yang masih menggunakan akal sehatnya, hati nuraninya, meskipun dia bukan orang Muslim, dia akan tetap senang dengan orang yang punya akhlak yang baik. Ya, makanya pemberian yang terbaik dari orang tua untuk anaknya adalah al-adabul hasan, atau akhlak yang baik, adab yang mulia. Dan akhlak yang baik, adab yang mulia, itu sumbernya hanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga untuk mengambilnya harus belajar. Ya, Al-Quran akan membentuk orang ini menjadi orang yang baik akhlaknya. Sunnah akan menuntun orang ini agar memiliki akhlak yang mulia. Sehingga akan lahirlah orang-orang yang memiliki adab yang mulia, adab yang agung, karena dia diajarkan kepada zat yang memiliki akhlak ini yang telah dia berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad disebutkan dia adalah orang yang paling mulia, orang yang paling agung akhlaknya. Jadi kita belajar dari Allah Azza wa Jalla, sang pemilik akhlak yang agung, dan dia belajar juga dari Nabi Muhammad, orang yang telah dikatakan oleh Allah sebagai orang yang memiliki akhlak yang agung. Nah, dan termasuk sebaik-baik pemberian adalah ilmu, karena akhlak yang baik nggak mau dia berasal dari ilmu. Naam, Allah Subhanahu wa taala firman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Semuanya sudah paham.
Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Meskipun dia itu orang yang rendahan ya di masyarakatnya. Ada seorang ibu ya, dia menasihati anaknya. Ibu ini dari keluarga miskin. Ya, ibu ini dari keluarga miskin. Enggak punya apa-apa. Dia kata kepada ibunya, "Nak, ya, la syai'a yarfa'uka illa al-ilm." Wahai anakku, tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat derajatmu seperti ilmu. Maka belajarlah. Ya, maka anak ini disuruh belajar sehingga dia menjadi ahlul ilm dan dia pun dihormati oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat ya derajat seseorang melebihi ilmu. Ya, ilmu ini mengangkat manusia ya pada derajat yang sangat tinggi yang tidak mampu diangkat oleh apapun selain ilmu. Harta dia bisa mengangkat derajat seorang. Orang kaya dihormati. Tapi begitu dia miskin, kehormatannya hilang. Ya, tapi orang berilmu ketika dia memiliki ilmu, meskipun dia nggak punya apa-apa, orang tetap akan menghormatinya. Ya, nggak bisa direndahkan orang punya ilmu itu, nggak bisa direndahkan, nggak bisa disepelekan orang punya ilmu itu. Kata-katanya nggak bisa diabaikan, pasti akan didengar, meskipun dia nggak punya apa-apa. Makanya dahulu para khalifah takutnya itu pada ahlul ilm, takutnya itu pada ahlul ilm. Ya, mereka tidak takut dengan musuh yang kekar badannya. Ya, tapi kalau dengan ahlul ilm, mereka takutnya luar biasa, nggak bisa dibandingkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran itu hanyalah orang-orang yang cerdas saja. Yani orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang cerdas. Dan setiap kata ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap kata ilmu yang ada dalam ayat-ayat Allah dan Sunnah-Sunnah Nabi, maka maksudnya adalah ilmu yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Di dalam hadis yang dhaif dikatakan hadis dhaif, ya, tapi secara makna benar. Bahwasanya ilmu itu ada 3. Ayatun muhkamat, ya, ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas. Kemudian sunnah, ya, Nabi yang memberikan petunjuk, dan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dalam hadis yang dhaif. Intinya bahwasanya sumber ilmu adalah sumber ilmu yang mana seorang akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya di dunia dan akhirat adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka beruntunglah orang-orang yang mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar kitabnya dan belajar sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan mengajarkan ilmu kepada anak berarti mempermudah jalan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mempermudah mereka untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Bukankah kita Bapak Ibu sekalian, kita berlelah-lelah setiap harinya membanting tulang agar anak-anak kita menjadi anak yang bahagia nanti di masa depannya? Nah, kita mau berlelah, ya, dari pagi kita bekerja, keluar rumah untuk bekerja, ya, tidak peduli dengan dinginnya cuaca. Kalau di siang hari tidak perlu dengan panasnya terik matahari. Tidak perlu dengan lelahnya tubuh ini. Ya, karena dia ingin membahagiakan anak-anaknya. Dan jalan yang terbaik agar anak ini bisa meraih kebahagiaan yang sempurna adalah jalan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka orang tua yang betul-betul mengharapkan anak ini menjadi anak yang bahagia dunia akhirat, dia akan arahkan agar anak ini belajar, menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, ilmu agama. Itu yang akan menjadikan mereka bahagia dunia akhirat. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun."
barang siapa yang dia beramal saleh, barang siapa beramal saleh baik dari laki-laki maupun perempuan, ya, dan dia beriman kepada Allah, sungguh kami akan hidupkan mereka dalam kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami benar-benar akan balasi mereka dengan balasan yang jauh lebih baik nanti di yaumil qiyamah. Itu janji Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, yakin dengan janji Allah. Jangan ragukan janji Allah. Kalau kita ragu, kita nggak dapat. Ya, ini yang menjadi kunci, ya, kita akan betul-betul dapat apa yang Allah janjikan atau tidak adalah keraguan. Ragu atau enggak? Kalau enggak ragu kita dapat. Kalau ragu enggak dapat. Ya. Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam Nubala menyebutkan biografi salah seorang ulama ahlul hadis, perawi yang thiqat, yaitu Haywah. Nah, Haywah ini, beliau ini punya kebiasaan untuk suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau biasanya ngambil gaji di akhir tahun. Ya, 60 dinar. Dinar itu uang emas. Ya, setiap tahunnya. Dan setelah dia ngambil gaji, maka dia bagi-bagi hartanya. Nah, habis. Begitu pulang, dia buka bantalnya sudah ada 60 dinar yang lain. Langsung diganti oleh Allah. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah." Harta enggak akan berkurang gara-gara sedekah. Enggak berkurang. Ya. Orang man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lah atau yudha'ifhu lahum. Ya, barang siapa yang dia memberikan pinjaman kepada Allah. Pinjaman kepada Allah nya sedekah. Ya. Fayudha'ifahu lah, Allah akan apa? Lipat gandakan baginya di dunia dan baginya pahala yang mulia di akhirat. Janji Allah. Tapi siapa yang betul-betul akan mendapatkan janji ini? Orang-orang yang betul-betul yakin. Ya. Kemudian Ibrahim, ini keponakannya Haywah. Dia dengar pamannya suka begitu, suka infak. Kalau udah pulang dapat gantinya, langsung diganti oleh Allah. Maka dia pun sama, begitu dapat gajian, dia bagi-bagi, semua hartanya habis. Dia pulang, ya, hatinya deg-degan. Dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Begitu dibuka, waduh, kosong, nggak dapat. Ternyata nggak ada uang di bawah bantalnya. Maka dia datang kepada pamannya, Haywah, ya, saya berinfak seperti Anda berinfak, tapi kok saya nggak mendapatkan seperti apa yang Anda dapatkan. Maka Haywah mengatakan, tasaddaqtu wa ana aminun bih. Saya bersedekah dan saya beriman, saya yakin dengannya, dengan Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah, saya yakin-yakinnya. Wa tasaddaqta litajarrub. Sementara engkau bersedekah untuk mencoba-coba. Nah, kira-kira dapat nggak ya? Kira-kira dapat nggak ya? Ya, kenapa harus kira-kira? Kan itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Anda nggak yakin dengan janji Allah, itu yang menyebabkan kita hidupnya juga nggak seperti yang kita harapkan. Ini janji Allah. Allah janji orang yang dia beramal saleh, beriman, pasti Allah hidupkan dia dengan kehidupan yang baik di dunia. Di akhirat akan dibalas dengan yang jauh lebih baik lagi. Ya. Tapi harus yakin, betul-betul yakin. Kalau yakin pasti semuanya akan baik. Ya. Naam. Dan bagaimana untuk meraih keyakinan tadi? Dengan ilmu. Untuk meraih keyakinan tadi dengan ilmu. Jadi kita sedang ajak anak-anak kita untuk meraih keyakinan, ya, untuk percaya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka hidupnya dijamin sama Allah, bahagia dunia akhirat. Ya, nah, begitu pula kita. Benar yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sedikit agak panjang, ya, bahwasanya menuntut ilmu, melakukan perjalanan menuntut ilmu adalah sesuatu yang sudah menjadi sunnah orang-orang terbaik terdahulu.
Ya. Karena tadi saya sampaikan ilmu itu adalah apa? Pemberian yang paling berharga dari orang tua untuk anaknya. Maka di sini saya juga ingin mengingat pada diri saya dan juga pada Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, biar nanti juga bisa motivasi untuk anak-anaknya. Bahwasanya untuk menuntut ilmu, ya, itu yang paling baik adalah melakukan rihlah, perjalanan. Enggak nuntut ilmu di kampung halamannya saja. Ya, tapi dia pindah ke kampung yang lainnya untuk menuntut ilmu. Al-Quran memberikan kisahnya, sunnah Nabi ada juga. Ya, kisah-kisah para salaf sangat banyak. Saya akan sebutkan beberapa di antaranya. Tapi salah satu kisah yang kita semua tahu adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Ketika Nabi Musa ditanya, apakah ada orang yang lebih berilmu daripada anda? Dia katakan, sepertinya enggak ada. Maka Allah mengatakan, ada hambaku yang dia punya ilmu yang kau tidak punya. Ya, carilah dia di tempat ini, dikasih tahu. Ya, maka dia pun, karena Musa adalah orang yang sangat haus dengan ilmu, dia pingin ilmu yang belum dia ketahui. Ya, Allah menyuruh dia untuk belajar. Ya, naik perahu. Karena perjalanannya cukup panjang, maka disiapkan perbekalan. Naik perahu. Ya, jauh sampai lelah, lapar. Berarti bukan perjalanan yang biasa, karena lelah, lapar. Padahal dia seorang Rasul. Rasul, ya kan bisa saja, ya Allah, tolong kasih ilmu yang dia, ya, yang dia miliki. Nah, kan bisa saja minta begitu. Enggak usah lelah, enggak usah capek-capek. Ya, Allah datang dengan ilmunya melalui Jibril, malaikat Jibril, ngasih tahu kepada Nabi Musa. Kan bisa saja. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Musa bahwa ilmu itu harus dicari. Cari. Ya. Akhirnya lewat tempat yang dikasih tahu bahwa di situ ada Khidir, Nabi Khidir, tapi kelewat. Sampai udah jauh, kemudian bilang ke temannya ini, ya, keluarkan makanan. Saya sudah lapar. Ikan yang sudah dimasak. Ya. Ternyata ikan ini dia nyemplung ke laut di tempat tadi, ya, di batu, dekat dengan batu, ya, dan itu pertanda kalau di situ ada Nabi Khidir. Ya. Dia bilang, temannya bilang, aduh saya lupa. Ya, ternyata ikan kita yang mau kita makan ini tadi loncat ke laut. Nah, terus dia berjalan agak aneh. Ya, beda jalannya. Nabi Musa mengatakan, itu tempat yang sedang kita cari. Ayo kita balik lagi. Sudah lewat, akhirnya balik lagi. Capek. Nah, tapi pada akhirnya ketemu dengan Khidir. Ya. Dalam surat apa ini? Hah? Nah, surat yang sering kita baca, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, Al-Kahfi. Nah, cari, belajar, akhirnya dia dapat ilmu. Tapi intinya apa? Nabi Musa melakukan rihlah, perjalanan, ya, untuk mendapatkan ilmu. Nah, Ibnul Qasim, saya sebutkan beberapa ulama salaf. Ibnul Qasim mengatakan, afdha bimalik ibn Anas talab al-ilmi ila an naqada saqfa baitihi faba'a khashabahu. Saya, Abul Qasim ini, sering datang kepada Malik bin Anas, seorang alim, ya, Imam Malik, untuk menuntut ilmu, ya, sampai hampir rusak, sampai rusak rumahnya. Kemudian dia pun menjual kayu-kayunya. Yakni dia dalam menuntut ilmu, dia itu menjual barang-barang sampai habis barang-barangnya, akhirnya kayu-kayu rumahnya dijual dalam menuntut ilmu. Ini perjuangan, ya, orang terdahulu. Abul Qasim ini murid, ya, Ibnul Qasim itu muridnya Imam Malik yang paling terkenal. Di antara murid yang paling terkenal adalah Ibnul Qasim. Ilmunya dimanfaatkan oleh kaum muslim. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang ahlul hadis, perawi yang thiqah. Ya, ketika disebutkan di hadapannya tentang, ya, menuntut ilmu, ya, bagaimana dulu Anda menuntut ilmu, dia katakan, kuntu akhruju minal bait qabla al-ghadati fala arji ila al-atama. Saya dahulu keluar dari rumah, ya, itu sebelum waktu pagi,
dan saya akan pulang kalau sudah malam gelap, ya, untuk menuntut ilmu. Naam, sebelum fajar beliau keluar rumah, berjalan menuju tempat gurunya, ya, dan pulang-pulang kalau sudah malam hari untuk menuntut ilmu. Ini lebih-lebih ini Muhammad bin Habib rahimahullah, beliau mengatakan, dahulu kami menghadiri majlis Abu Ishaq Ibrahim bin Ali untuk menuntut hadis. Ya, beliau itu biasa duduk di teras rumah. Kalau beliau sedang menuntut mengajarkan ilmu ini, maka jalan-jalan penuh sesak dengan orang, ya, untuk mendengar hadis dari beliau, kemudian menyampaikan kepada yang lainnya. Terkadang jumlah penuntut ilmu yang ingin mendengarkan hadis dari beliau itu mencapai 30.000 di jalan. Ya, kemudian Muhammad bin Habib mengatakan, suatu hari saya pernah berangkat di waktu sahur sebelum fajar. Ya, ternyata saya sudah mendapatkan ada 30.000 orang di jalan, sama-sama ingin menuntut ilmu dari Abu Ishaq, ya, Ibrahim bin Ali. Ya, ternyata sebelum subuh pun sudah banyak orang ingin belajar, ya, cari tempat, karena kalau nggak pagi-bagian dia nggak dapat tempat. Nah, kalau dulu kan nggak ada mikrofon, ya, mungkin susah untuk menyampaikan suara sampai 3.000 orang. Sampai mana ini? Lapangan ini penuh kali, ya, lapangan depan itu, atau Al-Mishkat ini penuh dengan orang. Nah, suara saya saja kadang-kadang nggak sampai di luar. Ini 3.000 orang sampai di sana gimana? Nggak ada mikrofon. Mungkin dahulu ada muadzin juga. Ya. Nah, jadi berangkat pagi hari, ya, ternyata sudah penuh jalannya dengan para penuntut ilmu. Ini perjuangan orang-orang dahulu. Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, beliau mengatakan, in kuntu la aghibul ayyam wal layali fi talabil hadits wahid. Sungguh saya benar-benar, ya, kadang pergi beberapa hari demi satu hadis, demi mendapatkan satu hadis. Saya mendengar ada alim ini punya hadis, dia berangkat, ya, sampai kepada sana, sampai di tempat alim tadi butuh beberapa hari, ya, tapi dilakukan oleh orang-orang dahulu. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, kuntu rubbama, ya, aradtul bukara ilal hadis. Ya, saya terkadang ini ingin berangkat lebih pagi untuk mencari hadis, ya, tapi kemudian sebelum adzan fajar saya ingin berangkat sebelum adzan fajar, ya. Ketika mau keluar rumah sama ibu saya dibilangin, "Tar dulu," karena masih kecil waktu itu. Ya, Imam Ahmad masih kecil. Tapi semangat untuk belajar sudah sangat tinggi. Sehingga ibunya nggak tega ngeluarin anaknya sendirian sebelum fajar, yang masih kecil. Naam. Sama ibunya, tunggu dulu, nah, sampai fajar biar agak terang. Tapi Imam Ahmad sudah nggak sabar lagi, pingin cepat-cepat keluar belajar. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Terkadang beliau harus nunggu azan dulu, tapi terkadang beliau berangkat sebelum fajar kepada gurunya. Dan antum sekarang tahu nama-nama ini. Imam Ahmad, siapa yang enggak kenal Imam Ahmad? Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Habib, Ibnul Qasim. Ini semua ulama-ulama yang buku-buku mereka masih bisa kita baca. Dan semua orang kalau membaca dan menyebutkan nama-nama mereka, apa yang dikatakan oleh orang yang membacanya? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ini doa dari kaum muslimin yang membaca. Setiap kali baca kitabnya, setiap kali disebutkan namanya, rahimahullah, ya, rahimahullah, rahimahullah. Ya, kalau misalnya enggak semua dikabulkan, paling tidak mungkin ada di antara mereka yang dikabulkan oleh Allah. Kalau dikabulkan oleh Allah dan orang ini dapat rahmat Allah, masuk surga. Karena tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang ingin kita berikan untuk anak-anak kita. Ya, berikan untuk anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kesempatan kali ini saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa lebih bersabar, ya, nah, berpisah sejenak dengan anak-anak demi masa depan mereka,
Ya, saya sangat tahu ya bagaimana Bapak Ibu sekalian memendam rindu, lama nggak ketemu dengan mereka, ingin tahu ini anak saya sudah seperti apa, anak saya sudah seperti apa, ya, ingin dengar ya kisah ya sedih mereka mungkin di pesantren. Nggak apa-apa, ini kesempatan untuk curhat mereka, biarin aja mereka curhat nanti ya. Nah, sedihnya hidup di pesantren. Nah, tapi suatu saat mereka akan cerita dengan tertawa-tertawa. Nah, saya katakan Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat mereka hari ini menangis, sedih, suatu saat akan membuat mereka tertawa. Nah, sahih. Ya, kalau mereka bersabar, dia akan cerita kepada murid-muridnya sambil tertawa. Dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya nangis, dulu saya nangis. Saat itu dia akan bercanda dengan murid-muridnya. Nah, jika mereka bersabar, ya, maka Bapak Ibu sekalian kasih motivasi pada mereka untuk tetap bersabar, tidak menyerah, ya, karena seorang ya pejuang sejati dia tidak akan menyerah ya dengan tantangan yang tidak seberapa ini, ya, terlebih lagi jika dia tahu bahwasanya apa yang sedang mereka tuju adalah kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu sekalian yang saat ini hadir ya di tempat ini, ya, memenuhi undangan kami, ya. Dan setelah kita salat zuhur berjamaah, ya, kita akan salat zuhur di sini berjamaah, ya. Setelah salat zuhur berjamaah nanti yang apa ingin menengok putrinya berarti nanti ke atas, ya, nah ke akhwat, dan di sana insyaallah nanti akan diarahkan juga, ya, bagi orang tua yang akan konsultasi ya tentang anaknya, ya, nanti akan diarahkan ya oleh panitia yang ada di atas. Nah, dan bagi bapak-bapak yang putranya di sini berarti tetap di sini, silakan nanti yang mau berkonsultasi bisa nanti dengan guru-guru yang insyaallah sudah standby ya untuk menerima konsultasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, dan setelah itu silakan Bapak Ibu bisa punya acara sendiri-sendiri dengan putra-putrinya, ya. Ini alhamdulillah tempat luas, silakan milih tempat yang nyaman kecuali asrama, ya. Asrama nggak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian tidak diperkenan masuk ke asrama, tapi kemana saja silakan pilih tempat yang nyaman, ya, biar bisa lebih tidak terganggu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh khotib yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga